Bab 726. Pedang Hitam. Mileye berbalik badan, ada seorang berperisai hitam berdiri di belakangnya. Orang berperisai hitam memegang tombak panjang, tidak ada aura apapun, bagaikan hantu. Mileye mengerutkan kening, Aula Sendian. Orang berperisai hitam tidak berbicara, dia mendadak menghilang. Mileye mengedipkan mata dan menarik pedang menebas. Boom! Satu tebasan pedang langsung membuat Mileye mundur belasan meter. Akan tetapi, tombak panjang di tangan orang berperisai hitam langsung hancur. Mileye melihat lengannya yang bergetar, ekspresi wajah sangat serius. Kekuatan musuh sangat kuat. Pada saat ini, orang berperisai hitam mendadak menghilang. Boom! Energi kuat langsung menghantam ke arah Mileye. Mileye menggenggam pedang ether. Pada saat orang berperisai hitam muncul di depannya, dia langsung menebas dengan kuat. Boom! Satu tebasan ini langsung membuat orang berperisai hitam terpelanting, tapi Mileye juga mundur. Di kejauhan, orang berperisai hitam ingin menyerang, tapi menggema suara, berhenti. Beberapa saat kemudian, seorang gadis cantik berbaju merah muncul di depan Mileye. Dari wajah gadis itu, kira-kira usia 30-an dan sangat seksi. Gadis cantik menatap Mileye, "Siapa kamu?" Pada saat Mileye ingin berbicara, gadis cantik mendadak berkata, "Kamu adalah Mileye." Mileye tercengang dan berkata, "Kamu kenal aku?" "Raja Ye, sepertinya klan Jiang tidak ada dendam denganmu, kan?" ujar gadis cantik. "Klan Jiang?" Mileye mengerutkan kening, dia tidak pernah mendengar nama klan Jiang. Gadis cantik melihat Mileye sekilas. "Raja Ye, aku tidak ingin campur urusanmu dengan Aula Sendian." Mileye menganggukkan kepala, "Aku datang ke sini hanya demi mencari satu benda." Gadis cantik menatap Mileye, "Benda apa?" Mileye menunjuk arah lubang hitam, "Apakah klan Jiang ada di sana?" Gadis cantik tidak berbicara. Mileye berpikir sejenak, lalu menunjuk ke satu arah. Sebuah pedang ilusi muncul di depan gadis cantik. Gadis berjubah putih menyuruhnya mencari pedang hitam ini. Melihat pedang ini, gadis cantik itu mengedipkan mata. "Kamu datang mencari pedang ini?" Mileye menganggukkan kepalanya. "Dari ekspresi wajahmu, seharusnya tahu letak pedang ini." Gadis cantik melihat Mileye, "Pedang ini adalah benda pusaka klan Jiang." "Milik klan Jiang?" Mileye hanya diam saja. Masalah ini sedikit merepotkan. Dia tidak menyangka pedang ini ada pemiliknya. "Tuan Muda Ye, silakan pulang saja," ujar gadis cantik itu. Mileye berpikir sejenak dan berkata, "Bolehkah aku meminjam pedang itu?" Gadis cantik menatap Mileye, "Raja Ye, apa kamu sedang bercanda?" "Pinjam sebentar saja," ujar Mileye dengan serius. "Tidak boleh," balas gadis cantik dengan ekspresi wajah datar. Mileye hanya diam saja. Gadis cantik menatap Mileye, "Raja Ye, kami tidak ingin bermasalah denganmu. Pedang ini adalah benda milik klan Jiang, kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain." Mileye menganggukkan kepala, mengerti. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Dia tentu saja tidak akan merampas. Sekarang dia tidak ingin mencari musuh. Lalu, klan Jiang pasti bukan klan lemah. Dia seorang diri tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tentu saja dia juga tidak akan menyerah. Pedang hitam adalah benda yang paling penting. Melihat Mileye pergi, gadis cantik pun menghela napas lega. Mereka juga sangat takut dengan klan Jiang. Pada saat ini, ada satu suara yang menggema, "Raja Ye, tunggu sebentar." Mileye berhenti, lalu berbalik badan ke arah gadis cantik. Gadis cantik mengerutkan kening,
Beberapa saat kemudian, dia menatap Mileye, ketua klan mengundangmu masuk. Ketua klan. Mileye menganggukkan kepala, mohon bawa jalan. Gadis cantik melirik Mileye sekilas, lalu bersama dengan orang berperisai hitam pergi. Mereka berjalan ke bagian dalam lubang hitam, Mileye ikut dari belakang. Semakin mendekati lubang hitam, kekuatan menyerap semakin kuat. Pada saat ini, fisiknya mulai terluka. Akan tetapi, dua orang di belakangnya tetap biasa saja. Mileye bergegas ke depan gadis cantik. Pada saat dia mau berbicara, gadis cantik duluan berbicara. Aku sudah mendengar kehebatan Raja Ye. Kekuatan menyerap seperti ini seharusnya tidak ada pengaruh dengan Raja Ye, kan? Mileye tercengang. Gadis cantik melihat Mileye sekilas. Tak kusangka Raja Ye menggunakan fisik menahan kekuatan menyerap. Hebat sekali. Nona, aku tidak ada dendam denganmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Tanya Mileye. Gadis cantik menatap Mileye. Dia tidak menyangka Mileye akan begitu terang-terangan. Kalau dulu aku pernah menyinggungmu, aku pasti akan meminta maaf. Kalau tidak ada, mohon Nona jangan memperlakukanku seperti ini. Kalau tidak aku akan mengamuk. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan nanti. Ujar Mileye. Pada saat ini, orang berperisai hitam yang ada di samping gadis cantik langsung menatap ke arah Mileye. Kemudian, kekuatan yang kuat langsung menekan ke arah Mileye. Mileye mengedipkan kedua matanya, dan langsung mencabut pedangnya. Seraas. Cahaya pedang langsung menebas, orang berperisai hitam langsung terpelanting ratusan meter. Dia baru berhenti. Perisai hitam yang ada di badannya langsung retak. Pada saat orang berperisai hitam ingin menyerang, pedang ether yang ada di tangannya langsung menusuk ke keningnya. Ekspresi wajah Mileye sangat dingin. Sebelumnya aku tidak membunuhmu, tidak melambangkan aku tidak bisa membunuhmu. Melainkan aku menghormati klan Jiang, mengerti? Orang berperisai hitam memelototi Mileye. Dia menggenggam erat tangannya dan tidak terima. Mileye tidak menghiraukan orang berperisai hitam, kemudian melambaikan tangan kanannya, pedang ether kembali ke tangannya. Pada saat ini, orang berperisai hitam mendadak menyerang ke arah Mileye. Ekspresi wajah gadis cantik langsung berubah ketika melihat kondisi ini dan berteriak, Raja Ye, mohon welas kasih. Seraas. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Kepala orang berperisai hitam sudah terbang. Gadis cantik langsung terdiam. Dia tidak menyangka Mileye akan membunuh orang berperisai hitam. Ekspresi Mileye sangat datar. Pedang ether yang ada di tangannya masih bergetar. Gadis cantik menoleh ke arah Mileye dan sangat emosi. Raja Ye, sekarang kamu berada di wilayah klan Jiang. Mileye mendadak menoleh ke arah gadis cantik. Ekspresi wajah Mileye sangat datar, tapi tatapan mata sangat tajam membuat orang merinding. Gadis cantik langsung terkejut. Dia baru sadar dirinya sedang berhadapan dengan lawan seperti apa. Orang yang ada di depannya ini adalah sosok yang bisa membunuh master alam pengakuan. Pada saat ini, tiba-tiba menggema satu suara. Silakan masuk Raja Ye. Gadis cantik memberi hormat, lalu menunjuk. Sebuah batu berwarna hitam muncul di depan Mileye. Ini adalah batu sumber hitam, bisa menahan kekuatan menyerap yang ada di lubang hitam. Mileye menyimpan batu sumber hitam, lalu berjalan ke arah lubang hitam. Beberapa saat kemudian, dia menghilang dari lubang hitam. Gadis cantik melihat mayat yang ada di depannya dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Di sisi lain lubang hitam, merupakan tempat yang baru. Mileye melalui teleportasi lubang hitam muncul di sebuah lembah. Awan di sana sangat cerah dan diiringi dengan suara kicauan burung. Seorang gadis cantik muncul di depannya dan berkata,
Raja Ye, silakan ikuti aku." Usai berkata, dia langsung berjalan ke bagian luar. Mile Ye langsung mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah paviliun yang dibangun di tengah gunung. Ada patung pria yang melayang di depan paviliun tersebut. Mile Ye melihat patung pria sekilas dan bertanya, apakah dia adalah guru leluhur klan Jiang? "Iya," jawab gadis cantik. Mile Ye melihat patung pria dari atas sampai bawah. Pada saat itu, gadis cantik mendadak berkata, "Guru leluhur klan Jiang seharusnya tidak mengenal Raja Ye." Mile Ye terdiam. Mereka berdua melewati patung ini, masuk ke sebuah istana yang terbuat dari kayu. Ada 2 orang tetua dan 1 pria paruhbaya di dalam istana kayu. Pria paruhbaya itu adalah Win Jiang, ketua klan Jiang. Win Jiang melihat Mile Ye dan berkata, "Raja Ye hebat sekali, baru datang ke klan Jiang, langsung membunuh orang. Pertama, aku baru datang, dia yang menyerang duluan tanpa ampun. Kedua, aku sudah memberikan dia kesempatan untuk hidup, dia yang tidak memanfaatkannya, jangan salahkan aku," ujar Mile Ye. "Tapi, Raja Ye bisa saja mengampuninya agar aku berutang budi padamu," ujar Win Jiang. "Kalau dari awal kita saling menghormati, maka aku juga tidak akan membunuhnya," ujar Mile Ye. Win Jiang hanya diam saja melihat Mile Ye. "Ketua klan menyuruhku datang, pasti ada alasan, betul?" ujar Mile Ye sambil tersenyum. Win Jiang melambaikan tangan, 2 tetua dan gadis cantik langsung memberi hormat dan mundur. Sekarang hanya sisa 2 orang di dalam istana. Win Jiang melihat Mile Ye, dengar-dengar Raja Ye memiliki benda pusaka 5 dimensi, ya. "Klan Jiang juga mau?" tanya Mile Ye. Win Jiang menggeleng kepala, "Benda pusaka seperti ini, bukan kami yang bisa memilikinya." Setelah itu, dia berjalan ke depan Mile Ye, "Raja Ye, aku ingin melakukan transaksi denganmu, apa kamu mau?" "Coba katakan," ujar Mile Ye sambil tersenyum. "Aku meminjamkan pedang itu padamu, tapi sebagai imbalan, aku ingin melihat benda pusaka 5 dimensi yang kamu miliki, bagaimana?" tanya Win Jiang. Mile Ye menatap Win Jiang, hanya lihat saja. Win Jiang menganggukkan kepala, "Iya, hanya lihat saja." "Tentu saja boleh," jawab Mile Ye. Setelah itu, dia membuka telapak tangannya, menara penjara alam langsung muncul di tangannya. Melihat menara penjara alam, ekspresi wajah Win Jiang langsung berubah. Mile Ye tersenyum dan berkata, "Mana pedangnya?" "Kenapa? Kamu takut aku mengingkari janji?" ujar Win Jiang. "Keluarkan pedangnya," balas Mile Ye. Win Jiang melihat Mile Ye sekilas, lalu membuka telapak tangannya. Muncul sebuah kotak berwarna hitam. Mile Ye melihat kotak hitam, Win Jiang membuka kotak itu, ada sebuah pedang di dalamnya. Pedang yang dicari oleh gadis berjubah putih itu. Mile Ye menenangkan hati, lalu memandang Win Jiang. Dia melepaskan tangan, menara penjara alam langsung terbang ke tangan Win Jiang. Win Jiang melihat menara penjara alam yang ada di tangannya dengan tatapan berbinar, benda pusaka 5 dimensi. Setelah itu, dia menoleh ke arah Mile Ye, "Apakah benda pusaka ini benaran bisa membantu orang menuju ke alam semesta 5 dimensi?" Mile Ye mengulurkan tangan, pedang. Kotak pedang yang ada di tangan Win Jiang mendadak menghilang, dia tersenyum, "Pedang apa?" Mile Ye menyipitkan mata, "Kenapa? Ingin main curang?" "Mile Ye, kamu membunuh orangku, aku masih belum membalas dendam ini. Tapi, karena kamu sudah memperlihatkan benda pusaka 5 dimensi ini, aku bisa memaafkanmu." Mile Ye mendadak tertawa, "Kenapa? Kamu ingin merampas?"
Win Jiang menatap Mileye, kamu yang memberikan benda pusaka ini padaku. Bersambung.